Kalau kita bisa membuat lebih baik daripada membuat patung-patung seperti itu, kenapa tidak? Kita telah dibekali bekal yang sangat mulia. Taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku, para insan yang mulia, para arif dan bijaksana yang berenergi dan berbahagia, saat ini kita berada di situasi dan kondisi yang tidak menentu, karena kita dibayang-bayangi oleh bayangan-bayangan yang tidak jelas, yang membuat manusia sebagian takut, sebagian tidak percaya, sehingga kondisi menjadi serba tidak menentu. Tetapi saudara sekalian, kita berusaha agar tidak menjadi bagian dari manusia yang tidak menentu itu. Mudah-mudahan kita tetap stabil dalam kondisi yang prima, selamat dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, keluarga kita, dan semuanya diberi keselamatan dari keadaan ini. Saudara sekalian yang berbahagia, hidup ini memang diliputi oleh sesuatu yang halus, termasuk diri kita ini tersusun dari susunan yang halus. Ada jiwa, ruh, ada nafas, kemudian ada jasad. Jadi kita ini sendiri juga terdiri dari susunan yang halus, yang diri kita sendiri tidak tahu terhadap diri kita ini, apa yang halus di dalam tubuh kita ini. Kita memang manusia yang terbatas, sehingga terhadap diri kita pun sendiri kita tidak tahu. Oleh karena itu, hal-hal yang halus ini harus kita pelajari dan harus kita dalami sebaik mungkin dan benar-benar mendapatkan pengetahuan yang betul-betul hakiki. Nabi Muhammad juga memberikan penjelasan di dalam sebuah kitab. Ada hadis beliau bahwa setan itu memang berada di dalam diri kita. Ada sebuah hadis yang mengatakan, inna syaitana la yajri min ibni adamin majrad dami wa qala ma minkum ahadun illa walahu syaiton. Qila wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa annallaha ta'ala a'anani alaihi fa aslama. Artinya setan itu ya di dalam diri kita itu ada, termasuk Rasulullah juga. Hanya saja bedanya kalau Nabi Muhammad itu ditolong oleh Allah sehingga selamat.
Itu bedanya kita dengan Nabi. Oleh karena itu, kita dengan sesuatu yang halus memang harus hati-hati dan jangan cepat-cepat memberikan keputusan tertentu, baik itu menolak ataupun menerima. Di dalam kehidupan ada yang namanya sihir. Sihir itu sesuatu yang terjadi, tetapi kita tidak boleh meyakini bahwa sihir itu sesuatu yang memiliki kekuatan mandiri yang independen sehingga mengalahkan kekuatan Allah. Kalau kita meyakini itu, kita termasuk orang-orang yang kufur. Jangan sampai kita mempercayai sihir meskipun pelaku sihir itu ada. Di dalam Al-Quran diabadikan di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang kerajaan atau ceritanya Nabi Sulaiman bersama jin. Di surat Al-Baqarah ayat 102 di sini berbunyi, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ayat ini cukup panjang dan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karangan Muhammad Ar-Razi Fakhruddin, seorang ulama besar yang memiliki kitab tafsir besar, beliau menerangkan ayat ini cukup panjang. Beliau menerangkan kurang lebih ada 10 lembar. Saya di sini akan mengambil sebagian saja tentang sihir. Ringkasnya, ayat ini menerangkan bahwa orang-orang Yahudi dulu itu tidak meyakini terhadap kehebatan Nabi Sulaiman. Apa yang dicapai oleh Nabi Sulaiman, prestasi yang dicapai oleh Nabi Sulaiman itu dianggap sebagai sihir belaka. Bukan sesuatu yang hakiki. Bukan sesuatu yang betul-betul sejati, bukan. Tetapi itu hasil olah rekayasa, olah olah tipu daya yang menipu daya manusia, bukan betul-betul pemberian hakiki dari Allah. Itu tuduhan yang diberikan oleh orang Yahudi kepada Nabi Sulaiman. Nah, di sini di ayat ini diterangkan globalnya mengenai tentang sihir. Sihir itu di sini diterangkan ada seorang malaikat yang datang kepada kepada seseorang, kemudian menawarkan sesuatu, menawarkan ilmu. Tetapi ilmu itu namanya sihir. Tetapi setan itu mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Artinya ilmu itu sesuatu yang bahaya. Artinya ilmu, malaikat memberikan ilmu ini sebagai peringatan kepada manusia. Anda kalau mengambil ini maka berbahaya untuk kamu. Jadi ini sebagai sebuah tamsil, sebetulnya sebuah perumpamaan di dalam semua kehidupan kita. Misalnya orang yang melakukan praktek ingin cepat kaya,
cepat kaya itu ngerojo atau ngepet atau segala macam cara. Ketika orang itu mendatangi seseorang yang ahli seperti itu, kadang oleh yang memberikan ditanyakan, Anda akan mendapatkan seperti ini, tetapi resikonya anak Anda dan yang lain akan menjadi korban. Nah, ini merupakan tamsil yang sudah diberikan oleh malaikat tadi. Artinya, bagaimanapun sihir itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Meskipun praktek sihir itu ya ada, hanya saja kita tidak boleh meyakini kebenarannya. Saudara sekalian, saudaraku yang saya cintai, apa itu sihir? Sihir itu diterangkan di dalam kitab ini adalah ibaratun amma latifa wa yakhfa sababuhu. Yang dinamakan sihir secara bahasa adalah sesuatu yang lembut, sesuatu yang samar sebabnya. Tiba-tiba sudah terjadi gitu. Artinya apapun sesuatu yang halus, sesuatu yang samar itu secara bahasa bisa dinamakan sihir. Tetapi secara syariah yang diterangkan di dalam kitab ini bahwa sihir itu memiliki makna lain. Diterangkan di dalam kitab ini bahwa sihir itu secara syar'i yang dinamakan sihir, yang dimaksud oleh syar'i adalah muhtassun bikulli amrin yakhfa sababuhu wa yatakhayyalu ala ghairi haqiqatihi wa yajri majrat tamwiyah wal khida. Yang dinamakan sihir itu adalah sesuatu yang samar sebabnya, kemudian dibuat-buat, dihayal-hayal hakikatnya itu, dan terrealisasi wa yajri majrat tamwiyah wal khida, terrealisasi di dalam praktek kamuflase dan penipuan. Itu yang dinamakan sihir. Jadi tidak hakiki, sesuatu yang memang betul-betul direkayasa dan mengandung kekuatan setan. Nah, sihir itu ada beberapa macam sejak dari dulu sampai sekarang. Di dalam kitab yang sama diterangkan dulu awalnya sihir itu dikenal pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu memberikan dakwah kepada kaum Kaldaniin, sebuah kaum yang berada di daerah Irak saat itu. Kaum Kaldan ini melakukan praktek sihir, yaitu melakukan penyembahan ritual kepada benda-benda selain Allah. Artinya melakukan penyembahan selain kepada Allah. Kemudian salah satu bentuk sihir adalah di dalam kitab ini adalah an-namimah, adu domba. Karena adu domba itu sesuatu yang halus. Kabar dari orang lain dipindah kepada orang lain, pembicaraan orang lain dipindah kepada orang lain, dipindah lagi dengan cara yang halus, kemudian menimbulkan konflik besar. Itu juga dikategorikan sebagai sihir. Sesuatu yang halus yang kemudian menimbulkan korban. Ada lagi sihir yang kita kenal, yang sekarang ini sedang melilit kita, yaitu al-isti'anah biquwwatil ardiyah atau bil arwah al-ardiyah, minta pertolongan dengan arwah-arwah di bumi. Ini yang sedang terjadi saat ini, saudara sekalian. Ketika kita didera oleh atau dililit, umat ini dililit dengan penyakit yang tidak kunjung pergi ini, dan mudah-mudahan segera pergi.
Akhirnya ada praktek-praktek yang kurang elegan, ada praktek-praktek yang kurang islami dan kurang indah. Misalnya membuat pajangan-pajangan, membuat pemandangan-pemandangan atau benda-benda yang tujuannya untuk menolak setan. Dari sini kami akan melihat ini dari satu sisi saja. Saya melihat dari satu sisi. Misalnya dari sisi niat. Kalau dilihat dari sisi niat, ketika orang melakukan ini dalam rangka ingin mengusir setan, itu menurut saya, maka kita lihat secara jernih dulu. Ketika mereka membuat hal-hal seperti itu dalam rangka mengusir setan, tidak ada maksud untuk menuhankan benda itu, maka kita harus bijaksana melihat hal itu. Kita melihat ketika orang-orang membuat patung-patungan yang jelek dari kayu dan segala macam, itu kan justru menunjukkan bahwa setan itu sesuatu yang remeh sebetulnya, sesuatu yang tidak berharga. Hanya dimusuhi dengan patung orang-orangan, setan sudah lari gitu. Artinya justru dengan praktek seperti itu meremehkan, istihza kepada setan, meremehkan setan, dan itu ya ada bagusnya gitu. Nah, kalau dari sisi hukum, masalah syirik atau tidak, saya berikan kepada orang yang ahli untuk membahas ini. Tentu ada pembahasan hukum yang lebih dalam hal ini. Saudara sekalian, saya mengatakan begini, kami mengatakan begini karena saya yakin dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Masalah kesyirikan, kita sebetulnya umat Islam ini dijamin oleh Rasulullah. Artinya ya kita harus bergembira, Nabi Muhammad itu telah memberikan semacam jaminan kepada kita, dan mudah-mudahan kita betul-betul selamat dari kesyirikan. Nabi Muhammad pernah bersabda, ini lastu ahsya alaikum antusyriku, walakinni ahsya alaikum ad-dunya antanafasuha. Hadis ini sahih, ada di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, yang artinya yang saya khawatirkan, arti pendeknya, ringkasnya dari hadis ini, yang saya khawatirkan dari kamu itu bukanlah kesyirikan kamu di belakang hari, bukan. Tetapi yang saya khawatirkan adalah masalah keduniaan, kemudian Anda memperebutkannya. Artinya masalah kesyirikan Nabi itu tidak mengkhawatirkan, karena kita memang sudah dibekali oleh lafaz la ilaha illallah, kalimat tauhid yang mampu menghapus semua bentuk praktek kesyirikan. Yang terakhir, tentang praktek-praktek sekarang ini, kita tahu umat Islam ini mulia, lebih indah, lebih berharga. Kalau kita bisa membuat lebih baik daripada membuat patung-patung seperti itu, kenapa tidak? Kita telah dibekali bekal yang sangat mulia. Taraktu fiikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Jadi kita ini telah diberi bekal sebetulnya, kitab Allah, kemudian sunnah Nabi, belum lagi para ulama Nabi yang memberikan ijazah bacaan. Jadi buat apa kita melakukan hal-hal yang tidak menarik, kita memiliki sesuatu yang lebih baik daripada membuat praktek yang tidak begitu indah itu. Kita masih punya Al-Quran, punya bacaan-bacaan yang justru itu lebih dahsyat di dalam menghapus semua penyakit-penyakit atau kesusahan-kesusahan yang sedang menerpa kita.
Misalnya ada sholawat burdah yang dikarang oleh Syekh Sa'id Al-Busiri yang sudah populer, mampu menghilangkan semua bentuk ta'un. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diremehkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang remeh-temeh. Kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia dengan hal-hal yang lebih sempurna, yang lebih islami, dan kita menjadi makhluk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat di dunia, agama, dan akhirat. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.